Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang menjelang sore. Selamat bertemu kembali di pembelajaran sejarah Pak Lukman Hakim. Sebelum kita memulai pelajaran, saya ucapkan selamat HUT RI yang ke-75. Semoga kita menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tangguh, dan tentunya kita semakin mencintai bangsa kita dengan harapan kemerdekaan yang kita raih sampai saat ini tidak sia-sia. Dengan usia yang ke-75 tahun, semakin bangsa kita menjadi bangsa yang semakin tinggi peradabannya. Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana masa VOC di Indonesia atau kongsi dagang. Sekarang kita akan bahas tentang bagaimana Indonesia pasca VOC. Setelah VOC tentunya diambil alih oleh penjajahan Perancis dan Inggris di Indonesia. Jadi masuknya pengaruh Perancis dan Inggris, tentunya karena dilatar belakangi oleh kekosongan wilayah Nusantara pasca bubarnya VOC, ancaman Inggris di wilayah Batavia, pendudukan wilayah Belanda atas Perancis, serta pendudukan wilayah laut oleh Inggris. Pertama kita akan membahas tentang pemerintahan Herman Willem Daendels tahun 1808 sampai 1811, kurang lebih 3 tahun. Jadi sering kita kenal dengan pemerintahan Republik Batak. Ketika Perancis memerintah yang ditunjuk langsung oleh Napoleon Bonaparte, setelah Perancis dan Belanda merasa kesulitan mengirim bantuan langsung ke Batavia melalui jalur laut, salah satu cara yang digunakan Perancis untuk mengatasinya yaitu dengan menunjuk Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur di wilayah Nusantara dalam kurun waktu 1806 sampai 1811. Jadi sebenarnya Perancis ini ikut andil dalam penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Artinya berpengaruh, karena memang di Eropa pada saat itu terjadi perang Eropa antara Perancis maupun Inggris dalam diperebutkan hegemoni. Kebetulan Belanda pada saat itu sedang diduduki oleh Perancis. Karena yang saya sebutkan tadi, VOC bubar karena pengaruh korupsi, kemudian diambil alih oleh Perancis, maka ditunjuklah gubernur Herman Willem Daendels untuk menjadi gubernur di wilayah Nusantara. Apa saja tugas Daendels di Nusantara? Salah satunya mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Artinya agar Pulau Jawa ini tidak terlepas, tidak diambil alih oleh Inggris. Memperbaiki keadaan tanah jajahan, terutama penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Tugas utama Daendels. Kebijakannya, banyak kebijakan dalam bidang militer. Salah satunya membangun jalan Crossway. Jadi jalan kita kenal dengan Jalan Anyer ke Penarukan. Saat ini masih sisa-sisa peninggalan Daendels ini masih terlihat sampai saat ini. Mendirikan benteng-benteng pertahanan,
Ya, itu ya, mendirikan benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan ujung kulon. Ya, membangun angkatan perang yang terdiri dari orang pribumi. Mendirikan pabrik senjata di Surabaya, membangun rumah sakit dan tangsi militer. Nah, bagaimana jalan raya pos ini, Road Post Track. Nah ini ya, nah, kita lihat gambarnya dari Anyer ke Penarukan nih. Cukup panjang, sangat panjang ya, seluruh wilayah Jawa ya. Tentunya supaya akses ekonomi berjalan, itu maksudnya dibangun jalan ini. Kebijakan lain yang diambil oleh Andes ini membagi Jawa menjadi 9 prefektur setara dengan keresidenan. Sama dengan keresidenan ini sama dengan sekarang namanya distrik, dulu distrik ya, kalau zaman Jepang itu distrik ya. Sekarang ya keresidenan bagi wilayah, daerah-daerah ya, kabupaten-kabupaten. Mengangkat bupati di Jawa menjadi pegawai pemerintah, menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal, mendirikan badan pengadilan sesuai dengan hukum adat istiadat. Bagaimana akhir pemerintahan Daendels? Jadi ada 2 faktor yang pemanggilan pulang Daendels ke Belanda pada tahun 1811, yaitu tenaganya dibutuhkan untuk memimpin tentara Perancis untuk menyerbu Rusia ya. Di Daendels ini bukan karena diberhentikan dari pemerintahannya di Indonesia, tetapi karena tenaganya dibutuhkan pada saat perang melawan Rusia ya. Artinya tenaganya dibutuhkan untuk Perancis. Pemerintah Belanda khawatir atas hubungan Daendels dengan raja-raja Nusantara ya. Sampai Daendels kemudian digantikan oleh Jan Williams Jansen, dan saat pemerintahan Jansen Inggris menyerang Jawa yang memaksa Jansen menyerah dengan menandatangani kapitulasi Tuntang. Pada saat Jansen memerintah, jadi Jansen tidak lama memerintah karena boleh dikata gubernurnya ini lemah ya, sehingga Inggris mampu menyerang Jawa hingga memaksa untuk menandatangani kapitulasi Tuntang ya. Apa saja perjanjian kapitulasi Tuntang itu? Di antaranya Pulau Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Semua tentara Daendels menjadi tentara Inggris. Orang Belanda dipekerjakan oleh Inggris. Jadi masa pemerintahan Inggris, sekarang kita beralih di masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Nah itu di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1814 ya, kurang lebih 3 tahun juga ya. Ya, menghapus Prengerstelsel ya, semacam pungutan pajak, kebebasan dalam menentukan penanaman, menghapus pajak bumi ya, dan penyerahan wajib refleks Lavrenti, penerapan sistem land rent ya, pemungutan pajak sewa tanah ya, sistem land rent, sistem sewa tanah. Pemungutan pajak sewa tanah membagi Jawa dalam 16 keresidenan. Kalau Daendels tadi 8, dia ini 16. Bagaimana akhir pemerintahan Raffles? Ya, salah satunya kekalahan Napoleon dalam pertempuran Leipzig, Battle of Leipzig pada tahun 1813 melawan koalisi Rusia, Prusia, Austria, dan Swedia. Konvensi London pada tahun 1814 yang berakibat dikembalikannya bekas wilayah Belanda oleh Inggris, kecuali Bengkulu yang dilaksanakan secara resmi pada tahun 1815. Ya, saya kira itu cukup. Materi kita ini cukup saja sampai di sini. Bagaimana nanti dikembangkan? Ya, pembahasannya akan dikembangkan setelahnya. Mudah-mudahan bermanfaat informasi yang Pak Guru sampaikan tentang pemerintahan Prancis dan beralih ke Inggris. Minggu depan nanti kita akan bahas tentang bagaimana pemerintahan kolonial Belanda 1 dan kolonial Belanda
2, masa kolonial Belanda 1 dan masa kolonial Belanda 2. Oke, saya kira cukup ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.